Aku nggak pernah berharap, aku nggak pernah bermimpi bisa ketemu wanita secantik kakak di sini. Tapi malam hari ini aku nggak tahu kenapa tiba-tiba aku buka TikTok, aku live. Dan perlu satu hal yang kakak harus tahu. Bahkan daun yang jatuh sekalipun itu bagian daripada takdir yang Allah tentukan. Manusia ini hanyalah seseorang yang menjalani segala sesuatu yang sudah ditakdirkan. Bahkan terkait dengan jodoh, mati, rezeki, Allah sudah tentukan sebelum daripada kita lahir di dunia ini. Bahkan di kandungan Allah sudah mengatur rezeki kita. Kita masih diberikan ruh, kita dikasih nyawa. Thank you. Bahkan hari ini aku bersyukur kepada Allah. Allah telah melihatkan kebesaran Allah. Karena Allah menciptakan wanita yang begitu sempurna di hadapanku hari ini. Kakak pakai hijab ya? Ini ngegombal nggak sih? Enggak. Tapi aku ini lagi bentar ya. Makasih MVP, matur nuwun. Mohon maaf tadi saya lagi ini. Hijab guys. Kakak pakai hijab ya? Kakak seorang pengusaha. Siapa? Kakak. Enggak. Kenapa kok tanya kayak gitu? Enggak, soalnya aku tiba-tiba ingin menjadi seorang pengusaha. Ngusahain biar bisa ngusahain kebahagiaan kakak kelak. Asik. Cocok bincang orang. Gimana ini? Ini luar biasa loh, kakak yang begitu sempurna mau. Nah, ininya gini nggak apa-apa ya? Kan yang penting pakai hijab kan, kayak gini kan? Ya kak. Kak, Begini kah? siap. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Coba kakak coba baca tappingan yang di situ. Setelah kakak mau pakai hijab, apa coba komentarnya dari teman-teman? Sah. Bentar ya, aku benerin dulu ya hijabnya ya. Ya kak. Kayak gini bukan? Tuh tappingannya sah coba. Iya kak. Karena laki-laki yang beriman itu akan memiliki wanitanya dengan cara yang benar. Bukan menikmati wanitanya dengan cara yang salah. Pol ini. Ya apa-apa kak. Gitu. Kakak mau PK lagi? Boleh, ayo. Boleh. Kalau kakak kalah, Pakai jilbab gini ya? iya. Serius. Oh, Ngawur cah-cah. baru ini ya di challenge pakai jilbab. Insya Allah, tabarakallah. Ya mudah-mudahan kakak sehat, kakak panjang umur, Amin. banyak rezeki. Amin. Doa yang sama buat kakaknya. Iya. Ya. Ustadz, ayo tenang katanya. Belum, Kok Kak. bilang Syah sih? Syah. Kakak ini, kakak masih ingat gak sih waktu kecil? Iya. Pasti orang tua kita kan selalu mengingatkan kita ya. Mudah-mudahan kamu kelak menjadi anak yang soleha, anak yang baik gitu ya kayak. Iya, benar. Terus? Hari ini mungkin doa-doa orang tua kakak akan segera terwujud. Amin ya Allah, amin. Tapi orang soleha, cewek baik itu apakah dinilai dari pakaiannya? Tidak, Tidak kan? tidak. Terkadang kan orang ada yang bilang gini kak, percuma pakai hijab tapi hatinya nggak baik gitu ya. Nah, ya benar. Sebenarnya yang percuma itu bukan hijab yang dia kenakan,
Terus? Tapi Hati yang salah dia pergunakan, Kak. Jadi nilai hijabnya itu tidak akan pernah berkurang di hadapan Allah. Tapi apapun yang dalam hatinya tetap akan dihitung sebagai hal yang tidak baik oleh malaikat yang mencatat amal kebaikan serta keburukan, Kak. Jadi kalaupun menggunakan hijab, pahalanya tetap sama dihitungnya. Dan ketika kita berpikir suuzon atau berprasangka buruk terhadap orang lain, ya itu akan tetap dicatat. Gitu, kan. Jadi nggak ada gunanya. Bahkan ada yang bilang gini, nggak apa-apa nggak pakai hijab, tapi aku sholat. Nilai sholat pahalanya tetap akan terhitung, itu nilai ibadahnya. Tapi ketika dia tidak menggunakan hijab, itu akan tetap ditulis oleh malaikat yang mencatat segala sesuatu yang disebut dalam kekurangannya. Jadi hidup itu memang seperti itu. Makanya dibilangnya kalau bahasa Jawanya balance. Bagaimana kita bisa mengatur pola pikir, pola makan. Kalau kita bisa mengatur ya, makan sehari 3 kali, akhirnya diturunin karena kepengen menurunkan berat badan. Sama kayak ibadah. Ketika kita ingin beribadah kepada Allah, kalau ibadah tingkatkan terus, agar suatu saat nanti kita bisa menjadi seseorang yang masuk dalam golongan orang-orang yang beriman. Kenapa? Kenapa kakak sedih pakai hijab? Iya. Enggak kok, aku sering kok pakai hijab kok. Sering. Hijabku banyak. Jadi ya gitulah. Cuman memang belum bisa istiqomah gitu. Ya, Kak, dulu kakak pernah dengar nggak waktu tahun 2000-an? Apa itu? Tahun 2000. Itu masih inget nggak lagunya? Enggak, apa itu? Masa nggak tahu 2000? Serius apa sih? Kalau yang Sallallahu ala Muhammad. Tahu banget tuh sholawat Jibril, tahu dong. Coba kakak kayak apa? Coba suaranya kakak kayak gimana kalau bersolawat? Malu ah. Ya, kenapa, Kak? Nilai solawat itu meskipun kita lantunkan, ya kita lantunkan dengan suara yang serak, kita lantunkan dengan suara yang tidak baik, itu nilai pahalanya sama, Kak. Ya, catat terus. Iya. Aku suka kok dengerin sholawat Jibril. Oh iya, coba Kak, aku kepengen denger, Kak. Lalu? Gak apa-apa, Kak. Jarang mbak orang ganteng soleh, iya ih. Enggak, saya bukan soleh, tapi saya pernah salah dan kepingin benar gitu aja, Kak. Makasih Mas Zain. Baik menjadi mantan penjahat daripada mantan orang baik. Iya, karena setiap manusia yang baik pasti mempunyai pengalaman yang buruk dalam hidupnya. Dan manusia yang buruk masih bisa menentukan masa depan yang cerah ke depannya, Kak. Iya, benar. Coba Kak bersolawat, Kak, pengen dengar. Malu sumpah. Dan Vivi, makasih MVP-nya, makasih buat teman-teman yang lain juga. Mungkin nggak bisa menyebutkan satu persatu. Kakak aja yang gitu. Kakak aja yang sholawat. Aku yang dengerin. Nggak, kalau aku sih senengnya yang itu sih, Kak. Hasbi Rabbi Jalallah Mafi Kolbi. Yang itu, Kak. Khairullah. Coba kakak yang sholat Jibril. Kakak yang sholat Jibril. Aku itu mu'alaf tahu. Masya Allah, tabarakallah, mu'alaf. Mu'alaf dari SMA. Jadi tapi papa aku sampai meninggal masih Katolik. Tapi mama aku sudah pindah agama gitu. Ya, mudah-mudahan kakak nanti mendapatkan pasangan yang benar-benar bisa membawa kakak menuju surganya Allah. Amin. Karena ketika seorang mu'alaf, apapun yang pernah dia lakukan di masa lalu, ketika Anda memeluk, mengucap syahadat, itu akan dihapuskan semua dosa-dosa yang pernah kakak lakukan. Seperti bayi yang baru dilahirkan, Kak. Iya. Kak. Coba Kak, pengen dengerin Kak sholawatnya, Kak. Sumpah aku gemetar.
Apa ya kalau pakai hijab terus gemetar, dengar suara itu gemetar tuh. Nah, oke, Kak. Ciri-ciri hidayah masuk ke dalam tubuh kita. Ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah. Yang pertama, hatinya yang keras menjadi lemah, menjadi lembut. Dia selalu ingat-ingat akan dosa-dosa yang pernah dia lakukan di masa lalu. Dan dia selalu ingin memperbaiki sesuatu yang pernah dia lakukan dalam kesalahan. Ya mungkin ketika saat ini kakak menggunakan hijab, kakak merasa malu, kakak merasa bahwasannya deg-degan. Bisa jadi hati kakak saat ini sedang dibolak-balik oleh Allah. Ya Allah, apakah ini jalan yang terbaik? Apakah ini jalan yang benar-benar yang engkau ridhoi ya Allah? Dan terus terang, Allah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 1 kali 24 jam. Nabi Musa alaihissalam ketika mau menyeberangi lautan, siapa yang sangka para pasukan yang siap untuk membunuhnya, tiba-tiba Nabi Musa alaihissalam lautan terbelah menjadi 2. Dia terselamatkan. Dan ketika Nabi Musa baru dilahirkan di dunia, Allah begitu sayang. Dan saat itu Raja Fir'aun, setiap bayi laki-laki yang dilahirkan harus dibunuh oleh Raja Fir'aun. Dan akhirnya apa? Nabi Musa setelah dilahirkan dibuang ke dalam sungai dan ditemukan oleh istrinya Fir'aun. Disitulah istrinya Fir'aun menyelamatkan Nabi Musa sampai di mana Nabi Musa dewasa. Nabi Yusuf alaihissalam pernah dibuang ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya. Apakah Allah tidak sayang? Sayang. Begitu juga dengan kita manusia, hamba Allah yang sangat mungkin saat ini kita merasa kita banyak masalah, kita banyak ujian. Tapi kakak jangan khawatir. Manusia punya masalah, Allah punya solusi. Manusia terkadang banyak kendala, Allah punya kendali. Dan segala sesuatu yang Allah sudah katakan kun fayakun, maka semua akan terjadi. Mudah-mudahan kakak menjadi wanita yang istiqomah di jalan Allah. Amin, amin ya Allah, amin. Dan mudah-mudahan kakak mendapatkan pasangan yang benar-benar mencintai kakak karena Allah. Bukan karena fisiknya kakak, bukan karena hartanya kakak. Karena ketika dia mencintai fisiknya kakak, ke depan manusia akan sering bertambah usia. Semakin tua akan keriput, rambutnya akan putih. Dan kalau dia memang mencintai karena fisik, ketika fisik kita berubah, rasa cintanya juga akan berubah. Dan ketika dia mencintai karena harta, ketika harta kita diambil oleh Allah, rasa cintanya juga akan berkurang. Tapi ketika kita mencintai seseorang karena niat untuk beribadah kepada Allah, insya Allah apapun keadaanmu dia akan menerima. Dan apapun yang menjadi kelebihanmu dia akan bisa mensyukurinya. Laki-laki yang baik bisa menerima segala kekurangan wanita yang dia cintai, serta mensyukuri segala nikmat atau kelebihan yang dia miliki. Mudah-mudahan kakak mendapatkan seseorang itu. Amin ya Allah, amin. Makasih ya kak. Makasih.